Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Horas. Kalau di NTT sapaan itu apa, Pak Saudara? Kalau di sini horas, di NTT horas itu apa sih? Ada apa? Ada mau merah? Bukan? Hah? Oh, kupang. Kalau bukan kupang juga itu arti sapaan. Horas selalu dalam bahasa oh selalu sama seperti ya. Apabila saya katakan itu karena memang si James ini yang ganteng ini yang mirip kayak saya ini gemuknya. Kalau kulit dan form mukanya jauh beda. Ya, dia dari Jepang, saya dari Timur Tenggara. Ya, karena memang ada dua budaya yang harus dipersatukan di sini. Dan itulah uniknya pernikahan. Dalam pernikahan, prinsipnya adalah yang berbeda itu menjadi satu. Tapi bagaimana kita menyatukan yang berbeda itu? Kalau James William Sandler yang nantinya mungkin akan menjadi wali kota, dan saat itu bersama dengan pasangannya yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dimimpi-mimpikannya selama ini, Irna berupa Pahan, mereka dibuat dari NTT dan dari satu dari Batam. Mereka besar, James besar di Jogja, lahir di Jogja, besar di Jogja, Irna lahir di Jakarta, dan besar di Jakarta. Itu semua perbedaan. Itu semua perbedaan. Tetapi itulah uniknya suatu pernikahan. Kalau kita selalu mengatakan bahwa dalam pernikahan itu kita mencapai suatu titik-titik yang bersama, kesamaan, itu sulit untuk dijalani bersama. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ada perbedaan antara saya dan pasangan saya, latar belakang saya dengan pasangan saya, itu akan bisa memungkinkan kita menjadi lebih baik, menyadari perbedaan. Karena perbedaan itulah yang mempersatukan kita. Karena perbedaan itulah yang Tuhan harapkan untuk dipersatukan. Kepada James William Sandler dan juga Irna, selamat berkata kerohaniannya. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Saya sengaja tidak mengerti bahasa NTT karena saya tidak tahu. Saya ambil dalam bahasa Batak. Pati naiba rumah boleh Tuhan. Naima masih hawlo kamu. Somun holong irohan kulihan. Naima sawuni dohan masih hawlo. Intinya saling mengasihi. James dan Irna selamat buat kalian berdua karena akhirnya menikah. Yes, oke, akhirnya menikah. Karena tahun kurang lebih mereka menjalani pasang surutnya, perbedaan untuk disamakan selama masa pacaran. Ada berdua adalah pasangan yang beruntung. Amin. Kok dapat bilang amin? Ragu ya? Beruntung apa nih? Begitu. Iya, saya katakan begini. James akan menjadi laki-laki yang beruntung karena kami mendapat jodoh orang Batak. Orang Batak itu gampang-gampang susah dinaklukkan. Iya. Saya orang Batak menikahi orang Batak pusing. Ya semua pusing mungkin kalau tidak berbadan juga pusing. Tapi saya cerita konteks saya. Kalau ditanya juga orang tua kita yang walaupun barat dengan turun barat pusing juga. Ayo murni saya bilang. Ya. Karena memang itu sudah datang
dengan James itu, wah kita berada begini kan, langsung pada dulu video kan begitu. Tapi yang pastinya kamu mampu menaklukkan Irna. Kamu mulai tahu bagaimana kamu bisa menaklukkan hatinya. Kamu mulai tahu bagaimana kamu kurang lebih ini bisa mempertahankan Irna supaya tidak beranjak atau pindah hijrah dari kehidupan. Itu keberuntungan. Karena kalau sering saya katakan, orang Batak itu, apalagi guru Batak itu, seperti makanannya. Makanan pernah kenal saksa? Seperti itu orang Batak. Di situ pedasnya, di situ getirnya, di situ asamnya, di situ asinnya, tapi di situ enaknya. Itu kan. Kalau orang Batak itu kalau nggak kencang suaranya nggak dapat. Makanya kalau ada orang Batak yang dulu ini Batak dari mana? Pasti Batak dari Jogja. Karena dia lembut suaranya. Di Jakarta aja, ya kamu lihat tahu bagaimana kita kalau ngomong lembut kan? Lumayan lembut ya, lumayan. Jangan terpaksa sih, jangan terpaksa. Biasa aja ya. Jangan terpaksa yang apa adanya aja deh. Apa adanya ya. Ya tapi itulah kami. Ada beruntung karena hari ini kamu berdua bersama dengan Irna yang adalah guru sekolah minggu. Wah ini hebat ini guru sekolah minggu. Enggak semua perberkatan kita diberangkatkan anak sekolah minggu. Coba tadi saya tadi begitu enak. Ya, berkati mereka, persatukan mereka dalam perbedaan antara dari sekolah minggu. Itu doa. Enggak semua kecuali dia di sekolah minggu. Oleh karena itu cek selamat atas keberuntunganmu memperoleh firman, dan inilah firman yang adalah jemaat KBT orang Batak, guru sekolah minggu, dan dia selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Artinya kan kebanggaan. Saya pikir James akan lebih cinta lagi, atau mungkin selama ini James bisa mempertahankan kamu karena kamu adalah guru sekolah minggu. Nah, itu keberuntungan James. Lalu kita bagaimana? Apa keberuntungan menang? Ya, kamu beruntung karena mendapatkan James, orang NTT, ibunya orang Bali, besar di Jogja. Ada 3 yang kamu hadapi. Biasanya orang Batak dan Lampung Batak lagi, cuma 1 terus Batak. Tapi kamu sekarang telah memiliki pasangan yang penuh warna, yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang kamu kenal selama ini. Orang NTT dan orang Bali hampir sama karakternya dengan orang Batak. Seperti sak-sak tadi. Kalau orang Bali mungkin ada pantang diri lagi. Ya. Orang NTT juga suka makan RW kan begitu ya. Tapi hampir sama. Tapi yang menguntungkan dari kamu Irna, James itu lahir di Jogja dan besar di Jogja, dibentuk dalam karakter Jogja, yang memiliki sifat kelembutan, ya, memiliki suara yang tidak begitu kencang. Orang Batak berbisik lebih kencang daripada orang Jogja berbicara. Dan itu James juga harus pahami, ya. Karena orang Batak itu berbisik aja pakai mic. Ingat cerita kalian berbisik? Pakai mic kok? Pakai mic, berbisik artinya berbisik. Berbisik pakai mic. Berarti bisik-bisik yang harus diketahui oleh semua orang. Itulah warna yang harus kalian hadapi. Itulah mungkin perbedaan-perbedaan yang menjadikan warna dan menjadi sesuatu yang bisa kalian nikmati bersama dalam pernikahan. Tapi ingat perbedaan kalian yang buat tadi antara James dan Irna. Ingat bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian dipersatukan karena kalian memang adalah anak-anak Tuhan yang diberikan Tuhan kesempatan untuk pacaran, berkenalan, saling mendalami, memahami satu dengan yang lain, supaya saling kenal satu dengan yang lain, untuk memasuki satu suasana yang baru.
Kudus. Dalam konsili kita sudah bicara tentang bagaimana Tuhan mempersatukan kalian. Ada banyak wanita yang tak kenal James. Dimanapun di Jogja, apalagi di Jogja, di kota pendidikan, orang-orang yang berpendidikan banyak, yang belajar banyak, perempuan juga banyak di sana. Tapi kenapa ini orang belakang saat ini? Juga kepada ini, Buddha dulu hal mana nama doktoratnya? Ya, mungkin ada hal salah satunya. Mungkin, saya katakan sampai. Tapi kenapa James? Ada momen yang diberikan Tuhan bagi kalian supaya kalian saling mengenal dan saling menerima satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa budaya ada tinggi di sini katanya. Betul James orangnya lembut, orangnya nggak begitu marah. Saya nggak tahu apakah James pernah marah sama mereka, tapi semarah-marahnya si James ini saya pikir kalau orang Jogja tidak seperti bentuknya orang Barat. Itu yang harus kita pahami. Nah, ketika kita memasuki suasana yang baru, ketika kita menerima status yang baru, James menjadi suami dan Irna menjadi istri, yang baru itu melekat dalam kehidupan kalian. Dan biasanya hal-hal yang baru itu membutuhkan adaptasi, membutuhkan pelajaran. Apa yang mau dipelajari dari perbedaan atau persamaan? Apa yang mau dipelajari dalam status yang baru ini? Sebab saya sebagai suami bagi Irna, saya menjadi istri bagi James, apa yang harus saya persiapkan, yang harus saya adaptasikan ke kehidupan saya? Dan itu butuh semangat dan prinsip. Ingat bahwa kalian berbeda, tapi kalian Tuhan bersatukan dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika kalian menikah saat ini, ketika kalian menerima pemberkatan kita dari Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah yang baru bagi kamu, supaya kamu saling mengasihi. Kami tidak tahu dengan James dan Irna yang saling mencintai, saling mengasihi. Tapi kasih yang Tuhan perkenalkan bagi kalian adalah kasih yang dari Dia, kasih yang tidak menuntut, kasih yang memberi, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mau menghitung kesalahan, kasih yang selalu menghargai perbedaan, kasih yang selalu menghargai kelemahan-kelemahan. Karena Tuhan memberikan contoh teladan bagi kita ketika Dia mengasihi. Dia bisa menerima orang-orang yang berdosa. Dia bisa menerima orang-orang yang lemah, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang sering mengecewakan hatinya. Karena prinsip kasih Tuhan adalah memberi dan berkorban. Itulah perintah yang baru. Bukan berarti cinta kalian itu usang, tidak. Tapi cinta kasih yang melekat pada diri kalian selama ini kurang lebih 6 tahun diperbaharui oleh Tuhan. Menjalani masa-masa pernikahan haruslah dengan kasih. Nah, kita berdua akan melihat ini kelemahan, ini kekurangan. Kalau kelebihan-kelebihan kan tidak. Oh, ini itu kita masa kapan? Asli. Tapi saya nggak suka, nikmati. Saya nggak tahu ini bisa masak kasih. Tapi bagaimana kalau nggak bisa, tenang aja, dan alat di sana hadirkan. Oleh karena itu yang kedua, ingat perintah Tuhan ini. Firman Tuhan untuk kalian berdua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima lagi apa adanya. Dan berikan semangat, saling memberikan semangat. Belajarlah mengasihi mulai saat ini, seperti Tuhan mengasihi jemaat, mengasihi kita. Belajarlah kita mengasihi seperti Tuhan. Cinta dari Tuhan akan memampukan kalian menciptakan kebahagiaan. Perjalanan rumah tangga ini panjang. Kita nggak tahu kapan sampai kapan.
Nggak ada kontrak dalam pernikahan orang Kristen. Kontraknya selama hidup. Jadi ketika kita hidup, ingat James dan Irna, kalian sudah menikah. Dan pasangan kita adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Karena yang menginisiasi pernikahan itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah mencintai, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Cinta dari Tuhan memampukan kita berbuat yang baik, selalu baik. Cinta kepada seperti Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi menantu yang baik juga. Cinta dari Tuhan mengajarkan kita dan memampukan kita supaya hidup kita menjadi berkah. Ingat, ada pemberkatan, ada kata pemberkatan, ada berkat bagi orang yang menikah dan hidup dalam pernikahan yang kudus dari Tuhan. Harapan budi ini nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya harus katakan dalam bahasa Batak. Nanti tanya mertuanya. Roh kapuga lima si Irkau James. Amin. Kata dari Roh. Amin. Roh kapuga saudara tua mainan si James William Sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan cinta kasih bagi anak-anak Tuhan di sini. James William Sebenarnya dan juga Irkawati Bapak. Kami menyadari ada banyak perbedaan, tapi kami juga meyakini bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sering mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kami telah diperbaharui oleh iman, pengharapan dan kasih yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini anak Tuhan James dan Irna akan menerima pemberkatan nikah dari Tuhan melalui gerejamu. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap perjalanan rumah tangga mereka, supaya pernikahan yang kudus ini, pernikahan yang Tuhan persatukan ini, bisa menciptakan kebahagiaan, sukacita bagi James dan Irna dan juga bagi keluarga Sebelah dan juga keluarga Bapak. Mereka akan menjadi suami dan istri yang baik. Mereka akan menjadi menantu, Hela dan parumahan yang baik. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu memberikan aura positif, aura semangat bagi setiap orang yang mengenal mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat dan kemampuan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, supaya semuanya menjadi berkat bagi banyak orang dan juga kepada mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka, menjalani kehidupan rumah tangga mereka, sehingga menjadi sukacita bagi keluarga Sebelah dan juga keluarga Bapa di surga. Berkati anak ini, supaya mereka menjadi pasangan yang penuh dengan cinta kasih, seperti yang Tuhan firmankan. Engkau telah memberikan perintah yang baru, supaya mereka saling mengasihi. Bapa di surga, berikan mereka berkat yang berlimpah, berikan sukacita bagi mereka melalui keturunan yang lahir dari pernikahan ini, lahir anak-anak yang sehat, anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mengenal Tuhan, karena orang tuanya telah memperkenalkan cinta dan kasih Tuhan. Berikan mereka kekuatan ketika mereka lemah, berikan mereka kesehatan ketika mereka sakit, dan berikan mereka penghiburan ketika mereka mengalami pergumulan berat. Karena Tuhan yang mengawali dan sampai akhirnya yang kami tidak tahu, Tuhan bersama kita dalam kehidupan mereka. Demikian juga adat yang akan dirasakan oleh keluarga Sebelah dan Aritona bersama dengan keluarga Bapak. Engkau yang hadir dari kegiatan ini Tuhan, supaya semuanya berlangsung dengan baik, menjadi puji-pujian bagi sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini adalah dalam nama Yesus.